Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi terjemahan, takwil, dan tafsir dengan anggota kelompok 1. Sinta Filiawati dengan NIM 402190094, 2. Siti Suliah NIM 402190095, dan Tatik Julaikah NIM 402190096. Yang pertama mengenai terjemahan. Dalam perspektif bahasa, tarjamah atau terjemah merupakan proses memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, naqala min lughatin ila ukhra, yakni menerangkan dengan bahasa lain. Sedang menurut terminologinya, sebagaimana pendapat Adz-Dzahabi, adalah pengalihan bahasa terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa lain berdasarkan susunan kalimatnya secara benar dan tepat, agar bisa dipahami artinya secara benar dan tepat pula. Terjemah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, terjemah harfiah, merupakan terjemahan yang memudahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, di mana susunan kata yang menerjemahkan, demikian juga susunan bahasa yang menerjemahkan. Kedua, terjemah tafsiriyah atau maknawiyah, yaitu terjemahan yang menjelaskan maksud kalimat atau pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat oleh tertib atau susunan. Lalu, apa saja syarat-syarat dalam terjemah harfiah? Yang pertama, penerjemah hendaknya memahami benar persoalan yang ada dalam dua bahasa, baik yang diterjemah maupun yang digunakan untuk menerjemah. Kedua, penerjemah benar-benar tahu tentang gaya bahasa dan pola-pola kalimat serta ciri khusus dari kedua bahasa. Yang ketiga, dalam hasil terjemah terpenuhi dan tercermin semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama atau yang diterjemah dengan mantap. Yang keempat atau yang terakhir, wujud dan bentuk hasil terjemah itu hendaknya benar-benar lepas dari bahasa pertama, sehingga tidak ada lagi lafal atau kata dalam bahasa pertama itu yang masih melekat atau mengikat dalam bahasa terjemah. Sedangkan syarat-syarat untuk terjemah tafsiriyah atau maknawiyah adalah: yang pertama, terjemah harus dilakukan menurut persyaratan tafsir. Yang kedua, penerjemah tidak berkecenderungan pada akidah yang justru berlawanan dengan akidah yang dibawa oleh Al-Quran. Yang ketiga, penerjemah merasakan benar secara mendalam mengenai zauq atau sensi dari kedua bahasa, baik yang diterjemahkan maupun yang menerjemahkan. Yang keempat, mula-mula dilakukan penulisan terhadap ayat Al-Quran, setelah itu baru dilakukan penafsiran. Selanjutnya dikemukakan terjemah tafsiriyahnya sehingga tidak muncul dugaan bahwa terjemah itu sebagai terjemah harfiah Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu takwil. Takwil adalah memalingkan lafal dari makna yang zahir kepada lafal yang mutahmil, yang maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, takwil adalah makna yang diambil dari konteks lafal yang dimuat oleh banyak makna yang terkandung dalam teks ayat Al-Quran. Takwil biasanya digunakan untuk menyingkap makna ayat-ayat yang mutasyah atau batiniyah atau isyari, baik yang bersumber dari rasio atau rai maupun intuitif atau kalb. Macam-macam takwil. Yang pertama yaitu takwil yang jauh dari pemahaman. Takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Yang kedua yaitu takwil yang mempunyai relevasi. Takwil yang paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. Adapun kaidah-kaidah takwil diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu lafaz yang ingin ditakwil adalah lafaz ambigu dan bisa ditakwil. Yang kedua, takwil atau mengalihkan lafaz dari makna zahir kepada makna batin harus berdasarkan pada dalil yang sahih, dan dalil makna batin harus lebih kuat daripada makna zahir.
Yang ketiga, takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i atau makna urf atau kebiasaan orang Arab. Yang keempat, adanya pertentangan antara dua dalil yang syahih. Jika salah satunya lemah, maka yang diambil adalah yang syahih dan tidak ada takwil. Yang kelima, takwil tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya karena takwil merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat zani. Sedangkan nas yang bersifat zani tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qat'i. Baik, saya Tati Julaikah akan melanjutkan presentasi dari Mbak Siti Suliah. Materi selanjutnya yaitu tentang tafsir. Tafsir adalah menerangkan atau maksud lafal yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang lebih memperjelas pada maksudnya, dengan mengungkapkan uraian yang mempunyai petunjuk padanya melalui jalan dilaulah. Selanjutnya, macam-macam tafsir. Tafsir dibagi menjadi dua. Yang pertama, tafsir bil-ma'thu, yaitu penafsiran Al-Quran yang berdasarkan pada penjelasan Al-Quran sendiri, penjelasan Nabi, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya, dan pendapat atau ahwal tabi'in. Yang kedua, tafsir bi-ar-ra'yi, yaitu tafsir yang diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufasir setelah mengetahui bahasa Arab dan metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problem penafsiran seperti asbab nusul dan nasih mansukh. Persamaan dan perbedaan antara terjemahan, takwil, dan tafsir. Persamaannya, yang pertama, terjemahan, takwil, dan tafsir menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, terjemahan, takwil, dan tafsir digunakan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Sedangkan perbedaannya, terjemahan hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Kemudian takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Sedangkan tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Hikmah mempelajari terjemahan, takwil, dan tafsir. Yang pertama, dapat memperjelas makna Al-Quran. Yang kedua, mempermudah memahami isi dan makna Al-Quran. Yang ketiga, lebih teliti dalam mengartikan Al-Quran. Dan yang keempat, agar dalam mengamalkan Al-Quran tidak asal-asalan, karena dimana jika kita sudah memahami tulisan Al-Quran serta terjemahannya, akan lebih mudah untuk mengamalkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.